Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu, dosen, pengajar dan pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Novi Setiaharini. Pada presentasi Medpen ini, saya akan mempresentasikan judul proposal saya, yaitu efektivitas dan pengaruh training online leadership atau di tempat kami disebut dengan Pratama pada gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan kinerja karyawan BCA Kanwil 3 Surabaya. Studi pada angkatan Pratama 295. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah yaitu perusahaan membutuhkan leader yang baru di setiap tahunnya. Dibutuhkan pelatihan leadership untuk membentuk pemimpin yang handal. Kemudian training leadership atau Pratama pada PT BCA Tbk dilaksanakan 3 kali pada setiap tahun. Training Pratama diselenggarakan secara online karena adanya pandemi COVID-19. Dan kemudian penyelenggaraan training dipersingkat, yakni dari 3 bulan menjadi 3 minggu saja. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, apakah training Pratama BCA yang diselenggarakan secara online dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan karyawan? Yang kedua adalah apakah training Pratama yang diselenggarakan secara online mempengaruhi gaya kepemimpinan? Yang ketiga adalah apakah training Pratama BCA yang diselenggarakan secara online mempengaruhi motivasi kerja karyawan? Yang keempat, apakah training Pratama yang diselenggarakan secara online mempengaruhi kinerja karyawan sebagai pemimpin? Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisa pengaruh dari pelatihan online leadership atau training Pratama BCA terhadap efektivitas pemimpin yang dihasilkan dari training tersebut. Yang kedua adalah menganalisa pengaruh dari pelatihan online leadership atau training Pratama BCA terhadap gaya kepemimpinan yang dihasilkan dari training tersebut. Yang ketiga, menganalisa pengaruh dari pelatihan online leadership training Pratama BCA terhadap motivasi kerja karyawan. Yang keempat, menganalisa pengaruh dari pelatihan online leadership training Pratama BCA terhadap kinerja karyawan. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu menjadi referensi yang relevan bagi peminatan MSDM, khususnya kepemimpinan dan pelatihan. Yang berikutnya, manfaat bagi perusahaan, yaitu agar dapat mengetahui pengaruh dari pelatihan kepemimpinan yang dilakukan secara online terhadap efektivitas pemimpin yang dihasilkan. Kemudian, agar dapat mengetahui gaya kepemimpinan karyawan yang dihasilkan dari pelatihan kepemimpinan yang dilakukan secara online. Berikutnya adalah agar dapat mengetahui pengaruh dari pelatihan kepemimpinan yang dilakukan secara online terhadap motivasi kerja seorang karyawan yang menjadi pemimpin. Kemudian, agar dapat mengetahui pengaruh dari pelatihan kepemimpinan yang dilakukan secara online terhadap kinerja karyawan. Yang terakhir adalah memberi masukan kepada Divisi Pengembangan dan Learning Center BCA atas hasil dari kepemimpinan. Penelitian terdahulu. Yang pertama adalah jurnal dari Abadi dan Perkasa tahun 2020 yang melakukan penelitian yang dituangkan di dalam jurnal yang berjudul The Local and Expatriate Leadership Styles in the Indonesian Companies, a Qualitative Finding. Persamaan yang ditemukan oleh peneliti di dalam jurnal Abadi dan Perkasa 2020 adalah menggunakan variabel gaya kepemimpinan yang efektif. Perbedaannya adalah di dalam jurnal ini dilakukan analisa di dalam gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh ekspatriat. Sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang gaya kepemimpinan dari pelatihan kepemimpinan yang awalnya dilakukan dengan cara luring dan terdapat outbound untuk melatih pemecahan masalah dari seorang pemimpin menjadi pelatihan daring melalui aplikasi pertemuan online.
Penelitian terdahulu yang kedua dari Woro et al. 2020 di dalam jurnal yang berjudul Effectiveness of E-Training, E-Leadership, and Work-Life Balance on Employee Performance During COVID-19, Journal of Asian Finance, Economics, and Business. Persamaan dari penelitian terdahulu adalah menggunakan variabel e-training atau pelatihan online, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian saat ini juga menggunakan variabel gaya kepemimpinan. Penelitian terdahulu berikutnya adalah Marjaya dan Pasaribu. Penelitian selanjutnya adalah dari Marjaya dan Pasaribu 2019 pada jurnal yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai. Studi pada karyawan di PDAM Tirta Deli, Kabupaten Deli Serdang. Persamaan variabel yang digunakan di dalam artikel ini yaitu motivasi kerja, kinerja karyawan, dan pelatihan kerja. Perbedaan variabel yang digunakan adalah pelatihan kerja yang diteliti di dalam tesis ini adalah melalui sarana daring atau online dan gaya kepemimpinan. Yang berikutnya adalah Sukmawati et al. 2020 dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Komunikasi, Pelatihan Etos Kerja dan Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Karyawan. Studi pada karyawan Yayasan Al-Muhajirin Dota Mana Indah. Persamaan variabel pada jurnal di atas dengan penelitian ini adalah menggunakan variabel kinerja karyawan, gaya kepemimpinan, dan pelatihan. Sedangkan perbedaan variabel yang digunakan adalah komunikasi, etos kerja, dan karakteristik individu. Kerangka penelitian dari Abadi dan Perkasa 2020. Penelitian di dalam jurnal ini bertujuan untuk menganalisa keefektifan dari kepemimpinan pekerja asing di dalam organisasi. Beberapa hal yang membuat gaya kepemimpinan mereka berbeda adalah karena adanya latar belakang kebudayaan dari negara yang berbeda. Yang berikutnya adalah dalam mengolah perusahaan lintas budaya dari negara seperti ini, dibutuhkan gaya kepemimpinan yang sesuai agar sasaran bisnis yang menjadi target perusahaan dapat tercapai. Yang berikutnya, Woro et al. 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang efektivitas e-training, e-leadership, work-life balance, dan motivasi kerja pada karyawan generasi milenial, di mana e-training e-leadership harus digunakan di tengah maraknya pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, asosiatif melalui metode survei, dan structural equation modeling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada karyawan generasi milenial. Dengan hasil kemudian diolah melalui Risler 8.5. Kerangka pemikiran Marjaya dan Pasaribu 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif dan asosiatif. Kesimpulan dari artikel ini adalah pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan pelatihan terhadap kinerja karyawan pada PDAM Tirta Deli Kabupaten Serdang adalah sebagai berikut, yaitu kepemimpinan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja karyawan PDAM Tirta Deli Serdang. Motivasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pegawai PDAM Tirta Deli Serdang. Selanjutnya, pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai PDAM Tirta Deli Serdang. Kepemimpinan, motivasi, dan pelatihan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai PDAM Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang. Yang berikutnya adalah kerangka pemikiran Sukmawati et al. 2020. Yang pertama, yayasan merasakan tantangan yang terkait dengan pengelolaan SDM. Kemudian faktor-faktor seperti usia karyawan yang mengelompok dan terpisah oleh unit,
Kompleksitas komunikasi yang mulai menjadi kendala hingga karakter individu di level pemimpin unit. Yang berikutnya adalah secara umum, organisasi bertambah besar namun semakin terpisah bersama karakter masing-masing. Untuk itu, yayasan perlu untuk mulai memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan. Berikutnya, menguji dan menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. Menguji dan menganalisis pengaruh etos kerja terhadap kinerja karyawan. Berikutnya, menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja karyawan. Yang terakhir, menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, komunikasi, pelatihan kerja, etos kerja, dan karakteristik individu terhadap kinerja karyawan. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi dengan metode kuantitatif. Ini adalah daftar pustaka dari proposal saya. Demikian saya akhiri presentasi dari